Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayuhat talamid wa tilmidat fil fasli sadis, kaifa halukum al-an? Atamanna lakum bisihah wa afiyah wa an takunu musta'iddina wan nasyiddina fil lughatil arabiyyah. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak cintai, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, siap, rajin, dan semangat dalam belajar bahasa Arab di sekolah kita tercinta ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari Ad-Darsul Rabi'. Pada pelajaran yang keempat ini, kita akan membahas tentang Al-Utlah. Ada yang tahu apa itu Al-Utlah? Ya, benar, Al-Utlah berarti liburan atau waktu libur. Apa sih yang kalian bayangkan ketika mendengar kata Al-Utlah? Sebelum menginjak ke kelas 6, tentunya kalian sudah melewati masa-masa libur ya. Nah, di situ apa sih yang kalian lakukan selama liburan itu? Apakah berjalan-jalan, tamasya, berwisata, atau pergi keluar kota? Ya, semua itu termasuk ke dalam liburan. Ya, intinya liburan adalah waktu bebas atau waktu luang, bebas dari kegiatan atau rutinitas sekolah ataupun kegiatan yang lainnya, untuk menyegarkan atau menghibur diri kita agar tidak terlalu stres. Nah, pada buku yang kalian pegang, coba perhatikan perintahnya ya anak-anak. Lahidis surah, madza tanzuru fi hadhihi surah. Perhatikan gambar, dan kemudian apa yang kalian lihat pada gambar. Coba perhatikan apa yang kalian lihat pada gambar. Nah, di situ ada dua orang ayah dan dua orang anaknya. Coba kita baca teksnya. Kaifa qadaitul utlah? Bagaimana kamu menghabiskan waktu libur? Qadaitul utlah fi baiti jaddi. Saya menghabiskan waktu libur di rumah kakek saya. Nah, berarti di sini ada dua orang ayah dan dua orang ayahnya yang sedang menghabiskan waktu libur. Di mana mereka menghabiskan waktu libur? Di rumah kakeknya. Nah, di sini mereka mengendarai apa? Yuk, mereka mengendarai kapal laut. Ada yang tahu bahasa Arabnya kapal laut? Ya, bahasa Arabnya yaitu safinah. Lanjut ke halaman berikutnya, bagian berikutnya yaitu al-mufradat, yakni tentang kosakata. Tentunya kosakata di sini yaitu kosakata yang berhubungan dengan al-utlah, tema kita pada hari ini. Kita mulai ya. Perhatikan perintahnya. Coba unzur wastami wa'a'id. Perhatikan, dengarkan, dan ulangi seperti apa yang Bapak baca berikut ini. Sekaligus akan Bapak terjemahkan kosakatanya. Ikuti ya. Ad-darrajah, sepeda. Al-qitar, kereta api. Ad-dhairah, pesawat terbang. As-sayyarah, mobil. Al-hafilah, bis. As-safinah, kapal laut. Al-qaryah, desa. Al-madinah, kota. Al-mazra'ah, sawah. Al-jabal, gunung. Al-bahr, laut. Asy-syalal, air terjun. Nah, pada bagian al-mufradat ini kalian dituntut untuk bisa
membacanya dengan lancar dan tentunya harus menghafal juga. Bagaimana cara menghafalnya? Ya, kalian baca tentunya berulang-ulang sampai lancar, juga beserta artinya. Minimal kalian harus membacanya berulang-ulang 10 kali. Kalau kurang ya bisa ditambah 20 kali sampai kalian benar-benar hafal dan mengerti artinya satu persatu. Ya, jika sudah, kita akan lanjut pada bagian berikutnya, yakni tentang ya anak-anak. Jadi dalam berbahasa Arab itu ada 4 keahlian yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pada bagian ini tentunya kemahiran mendengarkan atau disebut dengan maharatul istima'. Yang kedua, kemahiran membaca disebut dengan maharatul qiraah. Yang ketiga, kemahiran menulis disebut dengan maharatul kitabah. Dan yang terakhir, keahlian berbicara atau berdialog yang biasa disebut dengan maharatul kalam. Baik, kita mulai dengan al-istima'. Perhatikan ya dengan baik-baik perintahnya. Istami' wada'ir raqam. Simak dan berikan nomor sesuai dengan apa yang Bapak urutkan ya berikut ini. Dan kemudian sekaligus akan Bapak artikan. Safartu bi'dha'irah. Saya bepergian dengan pesawat terbang. 2. Dhahabtu bil qitar. Saya pergi menggunakan kereta api. Yang ketiga, safartu ila Surabaya. Saya bepergian ke kota Surabaya. Keempat, rakibtu as-sayyarah. Saya mengendarai mobil. Kelima, dhahabtu ila Jabal Bromo. Saya pergi ke Gunung Bromo. Keenam, sabahtu tahta syalal. Saya berenang di bawah air terjun. Ketujuh, jalastu tahta syajarah. Saya duduk di bawah pohon. Kedelapan, la'ibtu kurratal qadami. Saya bermain sepak bola. 9. Qadaitul utlah. Saya menghabiskan waktu libur. 10. Ma ajmala hadhihi zahrah. Betapa indahnya bunga ini. Nah, untuk yang ini ungkapan kekaguman ya. Agak berbeda dengan ungkapan-ungkapan yang lain tadi. Yang ke-11, rakibtu al-hisan. Saya menunggang kuda. Ke-12, zurtu jaddi fil qaryah. Saya mengunjungi kakek saya di desa. 13, tamasyaitu fil mazra'ah. Saya berjalan-jalan di sawah. Yang terakhir, ke-14, zurtu ammi fil madinah. Saya mengunjungi paman saya di kota. Nah, untuk maharah istima' ini sekaligus melatih maharah kitabah kita dalam menulis angka-angka Arab ya, anak-anak. Nah, setelah kita mempelajari maharah istima', selanjutnya beralih ke bagian al-qiraah atau kemahiran dalam membaca. Undur waqra. Perhatikan dan baca. Ismi Khadijah. Baiti ba'idun 'anil madrasah. Faqadaitul utlah fil ma'had.
Namaku Khadijah. Rumahku jauh dari sekolah, maka aku menghabiskan waktu libur di pondok. Istaiqadtu minan naumi fis sa'ati tsalitsati wan nisfi. Saya bangun dari tidur jam 3:30 atau jam 3 lebih setengah. Thumma dhahabtu ilal musalla li sholati tahajjudi was subhi jama'atan. Kemudian saya pergi ke musholla untuk melaksanakan sholat tahajud dan sholat subuh secara berjamaah. Istamta'tu bil manadhiril jamilati. Saya menikmati pemandangan yang indah di sekitar pondok. Jalastu bijanibil birkah. Saya duduk di samping kolam. Wa ra'aitul asmaka as-saghiratal mutanawwi'ah allati fil birkah. Dan saya melihat ikan kecil yang bermacam-macam di dalam kolam. Thumma tanawaltul fatura ma'a ustadzati. Kemudian saya sarapan pagi bersama ibu guru. Wa dhahabtu ilal madrasati diniyati li ta'limil Qur'an. Dan saya pergi ke sekolah atau madrasah diniyah untuk belajar Al-Quran. Wa qara'tul Qur'an fi kulli waqt. Dan saya membaca Al-Quran setiap waktu. Dakhala al-ustadzul fasla wa waqafa amama as-saburah. Kemudian ustadz masuk dan berhenti di depan papan tulis. Wa qara'a al-ustadz suratal mulk. Dan kemudian Pak Guru membaca surat Al-Mulk. Wastama'tu ila qira'atil ustadz bi inshatin wa khusyu'in. Dan saya mendengarkan bacaan Pak Guru dengan penuh perhatian dan khusyuk. Uridu an akuna hafidhatan lil Qur'ani fil mustaqbali. Saya ingin menjadi penghafal Quran di masa yang akan datang. Syarhal ustadzu tafsir surat al-mulki wa a'dana wajiban manziliyan. Ustadz menjelaskan tafsir atau penafsiran ulama tentang isi dari surat Al-Mulk itu tadi dan memberikan kami PR. Shallaitu dhuhra fil madrasati fis sa'ati tsaniyati 'ashar. Dan kemudian kami sholat zuhur di sekolah pada jam 12. Faraja'tu ilal ma'hadi fis sa'atil wahidah. Dan kami kembali ke pondok pada jam 1 siang. Wa tanawaltul ghada'a ma'a zumala'i mubasyaratan. Dan kami langsung makan siang bersama teman-teman. Fi yaumil jum'ati zurna baita ustadzatina fil qaryah. Adapun di hari Jumat kita mengunjungi rumah ibu guru di desa. Wala'ibna fis sahatil wasi'ah. Dan kami bermain di lapangan yang luas. Wastamta'na bi ru'yatil manadhiril jamilah. Kami menikmati pemandangan yang indah. Thumma rakibna al-'arbah ila al-mazra'ah wa tanawalna al-ghada fil kukh. Kemudian kami mengendarai gerobak untuk pergi ke sawah. Dan kemudian kami makan siang di gubuk sana. Hakadha qadayna qablah akhiril usbu'. Demikianlah kami menghabiskan waktu libur di akhir pekan. Nah, untuk bisa membaca lancar seperti Bapak tadi, tentunya kalian harus sering-sering membaca teks berbahasa Arab, baik itu di buku pelajaran seperti ini atau di media-media yang lainnya seperti koran, majalah yang berbahasa Arab. Intinya banyak-banyak membaca agar lisan kalian lebih lancar. Nah, beralih pada bagian latihan ya soal. Ini juga untuk melatih maharah kitabah dari kalian sendiri sekaligus tentunya maharah qiraah juga. Nah, Bapak kasih contoh untuk menjawab soal gimana? Perhatikan dulu perintahnya. Ajib anil as'ilah at-taliyah kama ja'a fin nassis sabiq. Nah, mulai dari yang pertama. Kaifa qadaitil 'udlah ya Khadijah? Bagaimana kamu menghabiskan
waktu libur wahai Khadijah? Nah, coba dicari di teksnya di atas tadi, bagaimana Khadijah menghabiskan waktu liburnya. Kita cari ya. Ismi Khadijah baiti ba'idun anil madrasah faqadaitul utlah fil ma'had. Jadi seperti yang apa Bapak artikan tadi, Khadijah menghabiskan waktu. Jadi di sini jawabannya yakni qadaitul utlah fi al-ma'had. Begitu juga seterusnya ya anak-anak. Untuk menjawab soal, kalian baca dulu pertanyaannya, kemudian kalian cari di teks yang sudah Bapak terjemahkan tadi. Jika kurang jelas artinya bisa ditanyakan lagi. Nah, untuk pertanyaan yang ke-8 dan ke-10 kan ini ada kalimat pertanyaan hal ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan hal tersebut maka ada dua pilihan, yakni na'am atau la. Jika benar maka kalian jawab na'am, kemudian kalian tulis lagi soalnya yang sudah benar tersebut. Dan jika salah, kalian jawab la dan kalian tulis teks yang benar tersebut bagaimana. Nah, kalian jawab dan kalian tulis pada kolom yang sudah tersedia di bawah ini ya sampai selesai. Jika yang kurang jelas, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali ya. Nah, ini dibuat PR di rumah. Langsung lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu al-kalam. Nah, ini yang penting juga dalam keahlian berbahasa Arab. Maharatul kalam. Maharah al-kalam yakni keahlian dalam berbicara. Nah, ini agak berbeda ya dengan keahlian yang lain tadi, yang mana ini kita berinteraksi dengan orang lain. Jika keahlian tadi kita hanya satu arah kepada diri kita sendiri, maka yang ini sangat dituntut untuk aktif dalam berinteraksi dengan seseorang. Dan jikalau tidak maka akan sulit dalam meningkatkan keahlian ini. Baik, kita mulai. Perhatikan perintahnya ya. Unzur wastami' wa'id. Lihat, simak dan ulangi seperti apa yang Bapak baca berikut ini. Di sini ada dua tokoh ya, Zulfa dan Ni'mah. Kita baca secara bergantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa haluki ya Ni'mah? Bi khair walhamdulillah, syukran. Kaifa qadaitil udlah ya Ni'mah? Qadaitul udlah fi baiti jaddi wa anti? Qadaitul udlah fi baiti. Amiltu wajibal manzili ma unwanu baiti jaddika. Unwanu jaddi fi Wonosari, Yogyakarta. إذن كيف ذهبت إلى هناك؟ ذهبت إلى هناك بالقطار من محطة القطار في ملم في الساعة 8، ووصلت إلى محطة القطار في يوغياكرتا في الساعة 4، ثم ركبت الحافلة فتوجهت إلى ونساري. هل في بيت جدك مناظر جميلة؟ نعم، هناك حديقة واسعة فيها أشجار متنوعة وأزهار جميلة، وهناك مزرعة واسعة يمر بها نهر طويل. هل بيت جدك قريب من الجبل والبحر؟ نعم، بيت جدي قريب من الجبل ولكنه بعيد عن البحر. كانت عطلة جميلة، أليس كذلك؟ بلى، سأذهب إلى هناك في فرصة أخرى. وكيف قضيت العطلة يا زلفى؟ قضيت العطلة في بيتي، أعمل واجب المنزل بسرعة وأستيقظ من النوم مبكرا وأذهب إلى المسجد بالدراجة وأتمشى في حديقة المدينة. ماذا في حديقة المدينة؟ في حديقة المدينة بركة فيها نافورة وأسماك متنوعة.
ma ajmala hadiqatal Madinah. Syukron ya ni'mah, ilal liqa. Afan ma'as salamah. Nah, untuk maharah kalam ini kalian dituntut untuk sering-sering mempraktekkan dengan orang lain, ataupun bisa juga kalau tidak ada temannya mempraktekannya di cermin sendiri di rumah. Intinya banyak-banyaklah mempraktekkan percakapan dengan orang lain secara bahasa Arab, baik itu di kelas seperti ini dengan teman sebangku, atau di luar kelas, ataupun di rumah dengan keluarga kalian sendiri. Intinya yang bisa diajak berbaca Arab, bahasa Arab, terlebih lagi dengan guru pembimbing yang sudah, dan kalian juga harus memahami makna apa yang kalian bicarakan tersebut, agar kalian lebih menghayati dari percakapan yang kalian ucapkan tersebut. Bagaimana caranya mengetahui makna itu? Yaitu dengan kalian sering-sering menghafal mufradat seperti yang telah kita pelajari tadi, dan juga sering-sering membuka kamus agar mengetahui makna-makna atau arti dari kata-kata yang kita bicarakan. Nah, anak-anak sekalian, mengapa sih belajar bahasa Arab itu penting? Karena bahasa Arab merupakan bahasa utama dalam agama Islam, karena merupakan bahasa dari Al-Quran dan Al-Hadits yang merupakan sumber utama hukum dalam ajaran Islam. Jadi, untuk lebih memahami agama Islam, kalian dituntut untuk lebih banyak belajar bahasa Arab dengan benar dan baik tentunya. Baiklah, sekian anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka saya cukupkan sampai sekian materinya. Demikian anak-anak. Semoga kalian dapat memahami dan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari tadi, agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian pelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan ya, agar kita senantiasa tetap bisa belajar bahasa Arab dengan istiqomah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.